Di sebuah kerajaan bernama Tanjung Pitu, hiduplah seorang putri jelita bernama Mandalika. Wajahnya cantik, hatinya lembut, dan kebijaksanaannya luar biasa. Tapi kecantikannya justru membawa malapetaka. Banyak pangeran dari berbagai kerajaan ingin menikahinya, teman-teman. Tetapi masalahnya mereka semua ingin menang. Bahkan mereka siap berperang hanya untuk mendapatkan hati Putri Mandalika. Pada suatu ketika, Putri Mandalika berjalan di taman istana. Wajahnya sedih, tangannya memegang bunga yang layu. Dengan suara lembut dan nada sedih, dia berkata, "Apa yang harus aku lakukan? Jika aku memilih satu, yang lain akan bertarung, dan rakyatku akan menderita. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi." Nah, teman-teman, ternyata Putri Mandalika tahu jika ia memilih satu pangeran, maka kerajaan-kerajaan lain akan saling berperang. Ia tidak ingin menjadi penyebab kehancuran. Pada suatu pagi, Putri Mandalika mengumpulkan semua orang di sebuah bukit yang menghadap ke laut. Para pangeran pun sudah siap menunggu dengan penuh harapan. Tetapi apa yang terjadi? Sambil berdiri di atas bukit yang disertai angin meniup rambutnya dan dengan wajah yang tenang, Putri Mandalika berkata, "Wahai para pangeran semuanya, aku tahu kalian semua mencintaiku. Tetapi aku tidak bisa memilih satu di antara kalian. Jika aku melakukannya, peperangan akan terjadi. Maka aku memilih untuk mengorbankan diri demi kedamaian." Semua pangeran bingung dan bertanya-tanya, "Wahai Putri Mandalika, apa maksudmu? Aku mencintaimu, Putri Mandalika." Salah satu pangeran pun juga bilang, "Wahai Putri Mandalika, jangan lakukan itu. Pilihlah aku. Kerajaanku besar. Warisan ayahku sangat melimpah." Tanpa menghiraukan perkataan mereka, Putri Mandalika tiba-tiba melompat ke laut. Para pangeran dan rakyat berteriak, "Putri, Putri, Putri, jangan lakukan itu, Putri!" Semua orang berlari berusaha menyelamatkannya. Tapi tubuh sang putri menghilang di tengah ombak. Tiba-tiba keajaiban terjadi, teman-teman. Dari laut muncul makhluk kecil berwarna-warni yang dikenal dengan nama Nyale. Masyarakat percaya Nyale adalah jelmaan Putri Mandalika. Sejak saat itu, setiap tahun pada bulan Februari atau Maret, masyarakat Lombok mengadakan tradisi bau nyale. Mereka menangkap nyale sebagai bentuk penghormatan kepada Putri Mandalika. Teman-teman semuanya, kisah Putri Mandalika ini bukan hanya tentang pengorbanan, tetapi juga tentang cinta yang tak mementingkan diri sendiri. Sebuah legenda yang mengajarkan bahwa kedamaian lebih penting dari segalanya. Oke teman-teman, dari cerita ini kita bisa mengambil nilai moral dan sikap yang luar biasa. Yang pertama, pengorbanan demi kepentingan umat. Putri Mandalika rela mengorbankan dirinya demi mencegah peperangan dan menjaga kedamaian rakyatnya. Dalam Islam, pengorbanan untuk kebaikan umat adalah perbuatan mulia. Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." Hadis riwayat Ahmad. Tindakan Putri Mandalika mencerminkan sikap mendahulukan kepentingan orang lain yang sangat dianjurkan dalam Islam, terutama jika bisa mencegah perpecahan dan kehancuran. Pesan moral yang kedua adalah menjaga kedamaian dan mencegah fitnah. Islam sangat menekankan pentingnya kedamaian. Dan untuk menghindari fitnah atau kekacauan atau perpecahan, dalam kisah ini Putri Mandalika menyadari bahwa jika ia memilih satu pangeran, akan ada pertumpahan darah.
maka ia lebih memilih jalan damai meskipun harus berkorban, teman-teman. Fitnah lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Surah Al-Baqarah ayat 191. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan islah atau perdamaian dalam setiap konflik, serta menghindari keputusan yang bisa memicu perselisihan, teman-teman. Pesan moral yang ketiga adalah keadilan dalam bersikap. Putri Mandalika tidak memihak siapapun, karena memilih salah satu pangeran berarti bersikap tidak adil kepada yang lain. Islam menekankan pentingnya keadilan, bahkan dalam situasi yang sulit. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Surah Al-Quran An-Nahl ayat 90. Keadilan adalah salah satu nilai tertinggi dalam Islam, baik kepada keluarga, teman, maupun masyarakat luas. Kisah ini mengajarkan bahwa bersikap adil kadang membutuhkan pengorbanan yang besar, teman-teman. Pesan moral yang keempat adalah menghindari kesombongan dan ambisi berlebihan. Kita lihat para pangeran dalam kisah ini digambarkan dengan penuh ambisi, bahkan siap berperang untuk mendapatkan Putri Mandalika. Islam mengingatkan kita untuk menjauhi kesombongan dan ambisi duniawi yang berlebihan, teman-teman, karena itu bisa merusak hati dan merugikan orang lain. Seperti dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kisah ini memperlihatkan bagaimana ambisi berlebihan bisa menimbulkan konflik, sedangkan kerendahan hati akan membawa kedamaian. Pesan moral yang kelima adalah ikhlas dalam menghadapi ujian hidup. Pengorbanan Putri Mandalika juga menunjukkan sikap ikhlas dalam menerima takdir. Ia rela meninggalkan kenyamanan hidupnya sebagai putri demi kebaikan rakyatnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam Islam, ujian hidup adalah bagian dari takdir Allah, dan sikap terbaik adalah menerima dengan ikhlas sambil terus berusaha melakukan yang terbaik. Gimana menurut kalian, teman-teman? Apakah pengorbanan Putri Mandalika ini benar-benar terjadi atau hanya legenda belaka? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan loh cerita-cerita misteri lainnya. Sampai jumpa di masterku berikutnya. See you on the next video. Bye-bye.